Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan bahas terkait dengan mengapa kurikulum harus berubah. Untuk itu ikuti video sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silakan klik subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah dari waktu ke waktu karena memang kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berubah. Beberapa alasan mengapa kurikulum berubah saya uraikan berikut ini. Yang pertama, yang pertama adalah mengikuti perkembangan zaman. Kenapa berubah itu? Karena mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum harus mampu mengikuti perkembangan zaman untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Dunia terus berubah dengan cepat, termasuk kemajuan teknologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, kurikulum harus diperbarui agar siswa dapat siap menghadapi tantangan yang ada di saat ini. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja terus berubah dan mengalami perubahan yang signifikan. Kurikulum harus mengakomodasi perubahan tersebut dengan mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Perubahan dalam tuntutan pekerjaan dan industri juga mempengaruhi jenis keterampilan yang dibutuhkan. Dengan mengubah kurikulum, pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Ini fakta yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga, mengintegrasikan inovasi pendidikan. Perlu diketahui, Bapak Ibu, perubahan dalam kurikulum memungkinkan integrasi inovasi pendidikan yang baru. Teknologi dan metodologi pembelajaran terus berkembang, dan perubahan kurikulum dapat memperkenalkan pendekatan yang lebih efektif dan menarik dalam proses pembelajaran. Dengan mengadopsi inovasi pendidikan, kurikulum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akademik siswa. Kita fakta, dulu kita pengen lihat laut dari posisi di gunung kita kesulitan. Sementara sekarang di dunia digital sudah tersedia semua. Sehingga kita selain kita bisa memanfaatkan lingkungan belajar, kita juga bisa memanfaatkan dunia digital. Bapak Ibu yang berbahagia, Eh, berikutnya, kenapa kurikulum harus berubah? Yaitu untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada. Fakta yang terjadi setiap tahun ya dari PISA itu anak-anak kita itu belum mampu menduduki peringkat yang baik gitu ya. Bahkan sangat jauh gitu. Ini fakta yang terjadi. Belum saja yang di dunia nyatanya, itu baru kemampuan yang diuji. Bapak Ibu sekalian, perubahan kurikulum juga dapat menjadi respon terhadap masalah dan kelemahan yang ditemukan dalam sistem pendidikan yang sebelumnya. Kita fakta tahu bahwa dulu pembelajarannya wah sangat luar biasa. Dengan dunia saat ini tentunya kita memang sudah tidak bisa eh, harus menggunakan yang lama. Walaupun mungkin juga ada yang masih bisa digunakan. Misalnya saja jika ada kesenjangan dalam hasil pelajaran atau ketidakseimbangan dalam penekanan pada aspek tertentu, maka perubahan kurikulum dapat memperbaiki masalah ini dan memperbaiki pengalaman belajar yang lebih seimbang. Nah, ini teman-teman terutama bagi guru penggerak sudah merasakan semua perubahan yang ada, fakta yang ada, semua sudah terbuka. Dan kita semua harus terbuka bahwa dengan ada perubahan kurikulum menunjukkan ada perubahan yang sangat signifikan dari hasil siswa. Kemudian mengapa berubah berikutnya adalah menyediakan pendidikan yang holistik. Bapak Ibu sekalian, kurikulum yang diperbarui dapat memperluas fokus pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik. Ya, selain pengetahuan akademik, kurikulum juga dapat mengintegrasikan aspek sosial, emosional,
dan keterampilan hidup yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan menjadi individu yang lebih terampil dan berdaya nantinya. Sebenarnya apa yang berubah? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dimaknai atau sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Nah, kurikulum ini kompleks ya, sangat multidimensi. Kurikulum ini juga dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum merujuk pada rencana dan struktur pembelajaran yang digunakan dalam satuan pendidikan. Secara umum, kurikulum adalah keseluruhan dari mata pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang dirancang untuk mencapai hasil pendidikan itu. Kurikulum memainkan peran sentral dalam membantu pengalaman belajar siswa di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Ini fakta yang bisa kita rasakan saat ini. Nah, ada seorang ahli mengatakan, yaitu dari Tyler, mengatakan kurikulum itu isinya adalah tujuan, konten, kemudian metode atau cara dan evaluasi. Namun ada beberapa yang tidak bisa kita tinggalkan adalah waktu juga merupakan bagian dari kurikulum. Bapak Ibu sekalian, kalau tujuan pembelajaran, yaitu bahwa di dalam kurikulum menguraikan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh siswa. Nah, tujuan dapat mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan siswa dapat menguasai setelah menyelesaikan satu program pendidikan. Itu tujuan. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran atau konten. Kurikulum mencakup konten atau materi yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, ini melibatkan pemilihan topik, konsep, relevansi, atau setiap mata pelajaran ataupun disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah. Nah, ini kalau tidak tepat, mungkin tidak akan sesuai dengan kehidupan zamannya siswa. Metode pengajaran yaitu kurikulum yang merinci metode pendekatan maupun strategi yang digunakan untuk mengajar materi pembelajaran siswa. Ini juga menjadi penting. Kalau dulu pendekatannya kita itu masih teacher center. Nah, sekarang sudah pembelajarannya harus berpusat pada siswa. Nah, ketika pembelajaran berpusat pada siswa, tentu memerlukan model-model pembelajaran, strategi ataupun metode yang cakep sehingga bisa menjadikan siswa bisa belajar dengan menyenangkan, dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan penilaian. Nah, kurikulum itu mencakup cara untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian siswa. Ini meliputi penilaian formatif, ya kan, penilaian sumatif, ya kan. Penilaian formatif yang dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik ataupun di awal pembelajaran untuk memetakan kompetensi siswa sejauh mana dan apa yang harus dilakukan. Adapun kalau sumatif itu dilakukan pada akhir satu periode pembelajaran untuk menilai pemahaman dan keterampilan siswa. Ini sebuah kurikulum yang harus dilakukan. Termasuk jenisnya. Kalau biasanya kita mungkin sering ya memberikan penilaian itu ya kadang-kadang menjadi nggak menarik ya. Kita fakta ya. Eh, Siswa diberikan soal 50 itu 15 menit bisa diselesaikan. Karena apa? Mungkin salah dari asesmen yang digunakan. Ya, ini terjadi di mana-mana. Nah, inilah yang harus dirubah. Mestinya membentuk karakter siswa, memberikan keterampilan siswa, memberikan pemahaman siswa, tidak cukup dengan seperti itu. Perlunya perubahan dalam evaluasinya. Kemudian yang kelima adalah pengaturan waktu. Kurikulum juga mencakup pengaturan waktu untuk setiap mata pelajaran ataupun topik yang akan diajarkan. Dan ini tentunya sekarang guru diberikan keleluasaan. Nah, ini mencakup alokasi waktu yang diberikan untuk pembelajaran, termasuk jumlah jam pelajarannya dan jadwal mingguannya ataupun tahunan. Ini diberikan keleluasaan pada guru, tapi setidaknya memang di dalam capaian pembelajaran sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi jarak dalam satu fase, sehingga guru lebih mudah untuk mengaturnya. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana mengimplementasikan kurikulum? Dan siapa saja yang harusnya terlibat di dalam penyusunan kurikulum? Silahkan berikan komentar dengan baik dengan menuliskan nama dan asalnya dari mana. Semoga sukses, kita sama-sama belajar, tunjukkan bahwa kita memang peduli dengan kurikulum Merdeka.